Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi penelitian survei oleh mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri selaku kelompok 6. Yang pertama, Anhesa Rinta Deidranti Putri dengan NPM 033. Lalu yang kedua ada Anggun Sukma Putri dengan NPM 036. Yang ketiga ada Martania Dwi Hapsari dengan NPM 051. Dan yang terakhir yaitu Hoirul Anam dengan NPM 136. Oke, baik. Materi yang akan dibahas dalam bab penelitian survei ini ada 6, yaitu ada survei melalui surat, yang kedua ada masalah desain dan perencanaan, yang ketiga ada uji coba, keempat pengumpulan data, kelima kesalahan pengukuran, dan yang terakhir ada metode wawancara. Metode survei, yaitu sering dikritik sebagai eksperimen, di mana orang miskin karena ketidakmampuan mereka yang menetapkan subjek secara acak untuk perawatan dan ketidakmampuan konsekuen untuk mengesampingkan hipotesis saingan. Brownell pada tahun 1995 bukan mengakui ancaman validitas internal, tapi dia menyarankan bahwa studi survei dapat dirancang untuk meminimalkan ancaman tersebut sampai menekan perlunya teori yang baik dalam untuk mendukung spesifikasi hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu survei melalui surat. Survei melalui surat menurut Zhao pada tahun 1996 mengaitkan penurunan dengan 3 faktor berikut. Yang pertama ada minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif, di mana yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kuat, yang lebih kaya. Yang kedua ada meningkatkan kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal di mana utama yang diferensikan. Yang ketiga ada keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan penelitian meskipun 25 tahun mencoba melakukannya. Juga mengidentifikasi terdapat 7 peluang peningkatan pada tahun 1996, yaitu ada program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Yang kedua ada metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Yang ketiga ada penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Selanjutnya yang keempat yaitu ada mengatasi masalah bias non-respon. Yang kelima ada beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Yang keenam yaitu ada pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Dan yang terakhir ada beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai masalah desain dan perencanaan. Kemudian, dalam masalah desain dan perencanaan, terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama yaitu survei yang sedang dipikirkan. Di sini persyaratan pertanyaan penelitian dan dampak berbeda biaya. Misalnya, akan menjadi penting dalam menentukan apakah survei surat konvensional sesuai atau apakah survei yang dilakukan melalui telepon atau melalui internet akan memberikan hasil yang superior dan atau hasil yang lebih hemat biaya. Kemudian yang kedua, responden yang ditargetkan. Ini akan membuat banyak perbedaan pada tahap perencanaan, tergantung apakah kita menargetkan populasi secara umum atau proporsi yang sangat spesifik. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang diinginkan jawabannya. Ini mungkin tampak jelas, tetapi dalam hal ini membantu jika kita telah dengan hati-hati menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Kemudian yang keempat, kategori respon yang direnungkan. Di sini contohnya apakah kita meminta pendapat, penilaian, atau pengetahuan. Kemudian apakah kita menetapkan pertanyaan yang tertutup atau terbuka. Atau kita perlu mengatasi masalah ini sejak dini atau mereka dapat kembali mengetahui kita. Kemudian yang kelima, terdapat urutan pertanyaan yang harus dikejar.
Di sini ada berbagai pendapat tentang apakah pertanyaan termudah dan terpendek harus di awal kuesioner atau di akhir. Beberapa penulis, misalnya Parker pada tahun 1992, menyarankan bahwa pertanyaan pendek dan mudah harus digunakan di awal, yang mengarah ke pertanyaan paling penting di tengah survei, diikuti oleh pertanyaan yang relatif lebih pendek dan lebih mudah menjelang akhir untuk mendorong penyelesaian dari seluruh dokumen survei. Kemudian yang keenam, terdapat tata letak instrumen survei. Sebagian besar penulis setuju bahwa survei tidak boleh terlalu panjang, tetapi yang lebih penting, survei harus dibuat menarik dan relevan dengan audiens sasaran. Kemudian yang terakhir terdapat bagaimana kita memilih sampel. Nah, ini penting dalam kelemahan di banyak makalah, di mana isu-isu tersebut tampaknya telah diabaikan, mungkin karena mereka tidak ditangani secara memadai sejak awal. Ada beberapa pertimbangan utama di sini, apakah kita mengetahui ukuran populasi dari unsur-unsur penyusunnya. Kemudian, dalam banyak proyek penelitian akuntansi, jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak. Akibatnya, metode ilmiah pemilihan sampel dihalangi, dan kita perlu menarik sampel oportunistik atau kenyamanan yang begitu umum dalam literatur, meskipun mereka mungkin didandani agar terlihat seperti sesuatu yang lebih sistematis. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai uji coba. Kemudian mengenai uji coba percontohan. Uji coba percontohan survei yang ekstensif sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens sasaran. Meskipun survei sering diuji pada rekan akademik atau mahasiswa sarjana, ada baiknya jika anggota populasi target yang telah dikeluarkan dari sampel digunakan untuk mengukur viabilitasnya. Instrumen percontohan harus berupa draft lanjutan dari dokumen yang cukup mewakili perkembangan penelitian dari konsep abstrak, melalui pengembangan konstruksi yang valid untuk identifikasi pertanyaan individu yang dapat diandalkan. Selanjutnya, dalam uji coba percontohan terdapat sejumlah isu penting yang akan muncul. Yang pertama yaitu pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua, pemilihan kata harus hati-hati, hindari bahasa gaul, singkatan, dan apapun istilah dengan makna yang berpotensi ambigu. Yang ketiga, tidak boleh ada pertanyaan beralas ganda,
karena jika lebih dari satu jawaban tampaknya dicari, dan kebingungan akan terjadi. Kemudian yang keempat, negatif ganda harus dihindari karena dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kelima, pergantian kata harus digunakan. Kemudian yang keenam yaitu responden harus dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam menjawab pertanyaan. Di sini, tingkat kompleksitas dalam beberapa survei menempatkan tuntutan yang tidak realistis pada mereka yang menanggapi survei. Kemudian, yang terakhir yaitu perhatikan terhadap waktu yang diambil oleh responden. Misalnya, percontohan dalam menyelesaikan survei harus memberikan indikasi awal, apakah pertanyaan individu atau seluruh bagian atau perlu dipangkas. Kemudian, untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas pertanyaan individu, seluruh kuesioner harus dievaluasi pada tahap percontohan sebelum melakukan survei yang tepat. Sebuah studi percontohan besar juga akan memungkinkan evaluasi keandalan dan validitas langkah-langkah yang akan digunakan. Materi yang keempat yaitu mengenai pengumpulan data. Pertimbangan lebih lanjut. Yang pertama, pentingnya milis yang relevan dan up-to-date. Yang kedua, survei harus menargetkan responden yang disebutkan namanya. Yang ketiga, bagaimana kita merekam jawaban. Yang keempat, umpan balik kepada responden. Yang kelima, organisasi. Dan yang keenam, masalah non-responden. Selanjutnya, kesalahan pengukuran. Menurut Andrews tahun 1994 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran. Yang pertama, bias, yang kedua, acak, dan kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Saran Andrews dalam mengatasi efek paling serius dari kesalahan. Yang pertama, konsisten dengan hemat dan panjang survei. Yang kedua, opsi tidak tahu jika sesuai, menjaga jumlah yang dikelompokkan bersama, atau disebut panjang baterai. Yang keempat, penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan. Yang kelima, penggunaan skala penilaian linier. Yang keenam, perhatikan panjang pengantar dan pertanyaan baterai. Disarankan antara 16 dan 24 kata untuk yang pertama dan lebih dari 16 kata. Yang terakhir, memposisikan pertanyaan yang mudah dan kurang penting di awal dan di akhir kuesioner. Selanjutnya, ukuran keandalan. Jika kita ingin menarik kesimpulan yang valid tentang hubungan yang sedang diselidiki, penting bahwa ukuran variabel dapat diandalkan dan valid. Kemudian, timbangan multi-item lebih disukai daripada skala item tunggal karena dua alasan utama. Yang pertama, banyak konstruksi mewakili konsep yang kompleks, dan yang kedua, jumlah item terkait dapat meningkatkan validitas, karena kemungkinan bahwa pertanyaan individu dapat disalahartikan atau disalahpahami. Selanjutnya, beberapa metode mengukur keandalan. Yang pertama, uji ulang koefisien keandalan. Yang kedua, koefisien keandalan split half. Yang ketiga, koefisien Alpha-Cronbach. Lalu, kepekaan terhadap jumlah item harus dievaluasi untuk menentukan keandalan. Untuk subbab materi yang keenam, yaitu tentang metode wawancara. Dalam materi ini akan dijelaskan beberapa format wawancara umum dalam literatur akuntansi. Yang pertama itu wawancara secara terstruktur, yaitu wawancara yang paling mirip dengan kuesioner surat yang diisi sendiri. Jadi peluang bias wawancara ini dibatasi dengan mencari konteks umum yang berupa pertanyaan yang sama, dalam urutan yang sama, dan dengan isyarat serta petunjuk yang sama diizinkan. Dan semuanya dalam kerangka pertanyaan tertutup yang spesifik. Untuk format yang kedua yaitu format semi terstruktur, yang mana format ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan, tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Lalu untuk format yang ketiga yaitu format tidak terstruktur, yang mana format ini dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Jadi, format ini dapat berkembang menjadi percakapan terarah, dengan pewawancara dapat mengadopsi pendekatan yang bebas roda, selama topik yang diperlukan itu masih tercakup. Berikutnya ada beberapa bidang penyebab hasil wawancara dapat dipertanyakan.
Yang pertama yaitu pertanyaan dengan kata-kata yang buruk. Lalu yang kedua, masalah memori antara orang yang diwawancarai. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan tidak konsisten. Yang keempat, masalah mungkin timbul dalam pencatatan dan pemrosesan data. Dan yang terakhir, bias non-tanggapan dapat muncul. Lalu yang berikutnya ada beberapa poin-poin khusus yang harus ditangani dalam wawancara. Yang pertama yaitu pewawancara harus dengan jelas mengidentifikasi dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang diwawancarai harus menyadari alasan mengapa mereka dipilih untuk melakukan wawancara tersebut. Yang ketiga yaitu kerahasiaan dan anonimitas tanggapan yang harus ditekankan. Yang keempat, partisipasi sukarela sangat penting. Dan yang terakhir yaitu harus ada kesempatan bagi orang yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Sekian adalah presentasi dari kami selaku kelompok 8 dari mata kuliah metodologi penelitian. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin ditanggapi secara personal, dapat langsung menghubungi salah satu dari kelompok kami. Dan berikut adalah presentasi kami. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.